Tanda baca itu lebih seperti itu ya. Wa kanat shaghiratan lil farqi bainahuma. Dan kenapa kecil gitu kan? Kenapa di situ lebih kecil tanda baca untuk harokat fathah dengan alif itu kok lebih kecil? Ya karena memang untuk membedakan antara keduanya. Walitudhira maziyatul asli 'alal farhi. Dan untuk menjelaskan keistimewaan asal dari harokat fathah tersebut. Jadi ini disimpulkan bahwa harokat fathah itu berasal dari alif kecil yang dibentangkan dari kanan ke kiri kemudian dimiringkan. Dan peletakannya ada yang mengatakan di atas huruf, ada yang mengatakan bahwa di depan huruf. Lah kenapa kok harokat fathah ini dibentangkan? Kenapa nggak diberdirikan saja? Karena ini untuk membedakan antara rosem dari alif dengan tanda baca dari harokat fathah. Meskipun dari asalnya, asal muasalnya itu berasal dari berasal dari alif, tapi di sini ada perbedaan terkait dengan peletakannya dan terkait dengan pembentangannya seperti itu. Dari fathah bisa difahami ya? Insya Allah. Nah, sekarang dhammah. Kalau tadi fathah sudah, sekarang dhammah. Wa dhammatu wawun saghiratun wa tuwadda'u fawqal harfil muharraki biha hakadha wa qila amamahu hakadha wa qila fihi hakadha. Nah, kalau dhammah ini ada tiga perbedaan penempatan. Dhammah itu kalau fathah tadi berasal dari alif kecil, kalau dhammah berasal dari wawu kecil. Nah, ini ya, berarti dhammah itu berasal dari wawu kecil, kemudian penempatannya ada yang mengatakan bahwa dhammah itu diletakkan di atas hurufnya tepat, seperti pada gambar, di atas hurufnya itu ya. Ada yang mengatakan di depannya, di depan huruf. Ada yang mengatakan di tengah-tengah, berarti huruf dhammah, seperti itu. Jadi di tengah-tengah huruf. Tapi ini wakila atau pendapat-pendapat saja. Nah, di sini disebutkan wal mukhtaru, pendapat yang terpilih atau yang dipakai. Alladzi alaihil amalu huwal awwal fi kullin minal fathati wad dhammati. Yang kita pakai sekarang atau yang terpilih, yang rajih adalah pendapat yang pertama. Baik dari segi fathah atau dari segi dhammah. Ini maksudnya dari segi penempatan ya. Jadi yang kita pakai di sini adalah penempatan harokat fathah dan dhammah adalah fauqal harfil muharrak. Di depan huruf yang berharokat. Itu yang mukhtar atau itu yang terpilih. Itu yang dipakai hingga sekarang. Fi kullin minal fathati wa dhammati. Di sini baik dari segi penempatan harokat fathah maupun penempatan harokat dhammah. Jadi seperti itu ya. Antara harokat fathah dan dhammah, kesepakatan dan yang kita pakai sekarang itu adalah diletakkan di atas huruf yang berharokat. Bukan di depan atau di tengah-tengah di antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Fathah dhammah bisa difahami ya? Bisa kan, Insya Bisa. Coba sirkhifah tadi. Ya, sirkhifah paham? Paham, Kak. Paham ya? Jangan sampai sirkhifah pemakalah malah nanti bingung sendiri. Yang ketiga kasroh. Kalau tadi fathah sudah, dhammah sudah, sekarang kasroh. Wal kasrotu yaun mardudatun ila khulfin. Kasroh itu berasal dari apa sih? Kasroh itu berasal dari ya yang dibalik. Mardudatun ila khulfin itu yang dibalik. Ya, aslinya ya itu kan apa itu? Bengkokannya kan ke kanan. Menjadi dibalik itu jadi bengkok ke kiri, gitu loh. Seperti yang ada dalam gambar di samping. Yang di hakada itu, coba dikasih tanda, yes. Itu kan bengkoknya ke kiri ya. Yang biha hakada itu bengkoknya ke kiri. Nah, kalau huruf ya yang kita pakai itu kan bengkoknya ke kanan. Itulah yang maksudnya ya yang terbalik. Atau ya yang bengkoknya itu balikannya atau yang selain dari ya yang kita pakai. Begitu. Wa tawadda'u tahtal harfil muharrak. Nah, ini penempatannya harokat kasroh itu di mana? Diletakkan di bawah huruf yang berharokat seperti yang ada dalam dalam slide di sini. Nah, fa idza kana al harfu mu'arriqan,
Apabila hurufnya itu berbentuk huruf yang mu'arrik. Mu'arrik itu yang apa ya? Yang hurufnya yang ada lingkarannya, ada lingkaran-lingkaran, setengah lingkaran seperti huruf sin yang belakangnya dulu, huruf shin. Kemudian huruf nun, huruf lam itu kan ada bawahnya kan ada kayak lungkeran-lungkeran dulu. Apa sih bahasa Indonesianya itu? Ya itulah pokoknya. Nah, kalau misalkan hurufnya seperti itu, bagaimana cara memberikan harokat kasroh? Wada'atil kasrotu fi awwali ta'riqil harfi hakada. Di situ ada contohnya, qul mayyak la'ukum bil-laili wan nahari minar rahman. Jika hurufnya seperti itu berbentuk huruf mu'arrik seperti huruf sin, huruf shin, huruf nun dan huruf lam dan seterusnya, maka kasrohnya itu diletakkan di permulaan hurufnya lebih awal. Contohnya, contoh dalam sebuah ayat tersebut, huruf nun pada lafadz ar-Rahmani dan huruf lam pada lafadz bil-laili. Coba perhatikan dengan seksama di situ. Huruf nun pada lafadz ar-Rahmani dan huruf lam pada lafadz bil-laili. Perhatikan kasrohnya. Dan bedakan dengan huruf mim pada lafadz mina. Itu ya. Mim pada lafadz mina. Ini kita fokus kepada harokat kasrohnya ya. Nah, di situ ketika hurufnya berbentuk huruf mu'arrik seperti nun dan lam, harokat kasrohnya itu lebih diletakkan di bagian awal rosemnya. Ya, bukan di tengah-tengah huruf. Itulah yang dimaksud tadi dalam sebuah kitab. Fa idza kana al-harfu mu'arriqan wada'atil kasra fi awwali ta'riqil harfi. Nah, beda lagi kalau misalkan hurufnya seperti mim. Nah, itu diletakkan di tengah-tengah hurufnya, harokat kasrohnya. Bukan agak condong ke depan, tapi di tengah-tengah hurufnya. Jadi lafadz ar-Rahmani, lafadz bil-laili, lam dan nunnya itu, di situ harokat kasrohnya lebih tergeser ke depan bagian huruf, gitu loh maksudnya. Sampai sini bisa difahami ya? Kak, maaf. Insya Allah, Kak. Insya Allah. Pemberian kasrohnya gimana, Kak? Oh ya. Jadi gini, kayaknya kecepatan Kak Iha ini ya. Coba Tias, diulangi kembali Tias. Ini bagian dari pemahaman materi itu ketika kita bisa menyampaikan ke orang. Coba Tias, diulangi yang kasroh. Yang penempatan huruf kasrohnya. Ya. Mulai dari wal kasrotu ya'un mardudah. Wal kasrotu ya'un mardudatun ilal khulfi. Jadi kasroh itu dibentuk dari huruf ya yang terbalik ke belakang. Batu udhu tahtal harfil muharrak dan peletakannya itu diletakkan di bawah huruf. Seperti yang pada gambar ini. Nah, ini udah ini itu ya, Tias, ini masih bentuk ya yang terbalik. Nanti untuk peletakannya maksudnya masih bagaimana prosesnya dari ya yang terbalik menjadi harokat kasroh belum ya? Ini masih contoh bentuk dari ya yang terbalik, begitu. Ya. Belum penempatan kasrohnya di mana atau seperti inikah bentuk harokat kasroh akhirnya, belum itu. Dan apabila huruf mu'arrikon yang kasrohnya itu gimana ya, wa idza kana al-harfu mu'arrikon, yang dimaksud mu'arrikon tadi yang dijelaskan Kak Iya itu seperti huruf sin, shin yang ada lengkungannya lam, seperti ini ya, misalnya nggak ada titik di sini yang huruf sin yang ada lengkungan ini, nah itu, atau lam wada'atil kasroh, kasrohnya itu diletakkan di lebih awal dari hurufnya. Jadi misalnya bil-laili, jadi tempatnya itu lebih ke depan daripada hurufnya. Tidak di tengah-tengah maksudnya. Beda sama penempatan harokat kasroh pada huruf mim atau huruf ro, itu beda. Coba nun, itu malah lebih ke depan lagi tuh kalau nun. Ya, jadi nggak di tengah-tengah tempatnya. Nah, itu maksudnya Zulfa ya. Jadi ini masih dijelaskan terkait dengan asal muasal dari harokat kasroh itu berasal dari ya yang terbalik. Nah, kalau paragraf setelahnya ini, wahal tabaqo. Nah, ini disebutkan apakah selamanya harokat kasroh itu dengan
dengan apa berbentuk yang seperti di atas atau enggak, seperti itu. Wa hal tabqa ra'sul ya'i dallati 'alal kasrati wa ra'sul wawi dallati 'alad dhammati am yahdifan. Nah, ini pertanyaan muncul. Apakah kepala ya yang menunjukkan harokat, yang menunjukkan kasroh, kepala ya-nya ya, dan kepala wawu yang menunjukkan harokat dhammah itu ditetapkan, tabqa, am yahdifan, atau dihapus. Nah, maksudnya ini berarti kalau ya-nya itu kepala ya-nya. Coba Tias ke atas lagi yang kepala ya, yang itu loh, yang apa sih, yang jeleret atasnya itu loh, yang kayak agak tanda layar, bukan yang seret bawahnya itu, bukannya, yang kepalanya, kepala ya-nya. Apakah ini ditetapkan atau dibuang? Seperti itu ketika kita memberi harokat kasroh. Begitupun ketika harokat wawu, harokat dhammah. Apakah buletan yang ada dalam wawunya, dhammahnya itu dibuang atau tidak? Nah, itu sekarang menjadi permasalahan. Lah, akan tetapi di sini sudah dijelaskan bahwa al-amalu ala hadfi ra'sil ya'i wa hadfi nuqtatiha. Yang kita pakai atau yang kita terapkan ketika memberikan harokat kasroh adalah dengan dibuang kepala ya-nya dan dibuang titiknya pada huruf ya. Jadi itu cuma tinggal seret bawahnya saja yang seperti harokat kasroh sekarang. Seperti itu ya. Jadi yang pertama kali itu seperti ya yang terbalik seperti di atas. Kemudian kepala ya-nya dibuang, titiknya juga dibuang, jadi hanya tersisa seretnya bagian bawah saja atau garis bagian bawahnya saja. Nah, itulah asal muasal dari harokat kasroh seperti itu, ya. Kemudian nanti dimiringkan karena harokat kan agak miring. Wa ammal wawu, nah ini, adapun wawu, famadhabul magharibati hadfu daratiha fatusiru kadali mu'awijah kadalin. Adapun huruf wawu, untuk madhab magharibah, di sini banyak menyebutkan ada dua madhab, ada yang disebut dengan madhab magharibah, ada yang disebut dengan madhab masyariqah. Dan itu ada beberapa ulama yang mengikuti di situ, dan kita mengikuti yang madhab masyariqah, termasuk kita madhab masyariqah. Ammal wawu, famadhabul magharibah hadfu daratiha. Adapun wawu untuk madhab magharibah itu dibuang buletannya atau lungkeran yang atasnya itu loh, dibuang. Jadi hanya seperti huruf dal saja, begitu. Jadi seperti huruf dal saja. Tadi juga sudah disampaikan sama pemakalah. Adapun wawu itu ada perbedaan pendapat terkait dengan membuang buletan pada huruf wawunya. Kok wawu ya Kak Iha menyebutnya ya? Harokat dhammah. Iya, harokat dhammah maksudnya. Ya, harokat dhammah itu kan berasal dari wawu. Itu apakah kepala dhammahnya itu dibuang atau enggak begitu. Nah, ada yang menyebutkan dibuang dan hanya tersisa seperti huruf dal saja. Ini berasal dari madhab magharibah. Yang bawahnya, wa madhabul masyariqati baqa'uha bikamaliha wa alaihil amal. Adapun madhab masyariqah dan yang kita pakai sekarang itu adalah dengan menetapkan buletan wawu, buletan harokat dhammah yang berada di atasnya dengan sempurna. Walaihil amal, dan inilah yang kita pakai sekarang. Jadi di sini kesimpulannya, kalau harokat dhammah itu berasal dari wawu kecil. Harokat fathah berasal dari alif kecil yang dibentangkan dari kanan ke kiri. Kalau harokat kasroh berasal dari ya yang terbalik, kemudian dibuang kepala ya-nya dan dibuang titiknya. Begitu ya. Wahadhil harakatus salafi tushmilu dhabtu kulli muharrakin sawa'un akanat harakatuhu harakatun i'rab am bina am naql am takhlis min iltiqa'is sakinain. Yang dimaksud dalam paragraf ini itu bahwa harokat itu kan ada 3. Jadi setiap huruf itu mencakup satu harokat. Seperti itu maksudnya. Misalkan huruf ba itu ada satu harokat, huruf ta itu ada satu harokat. Baik itu berbeda dari segi i'rab atau berbeda dari segi binaknya, baik i'rab rofa, nasab, jar, jazm, atau bina misalkan bina mahmuz, bina ajwaf, atau dalam segi naql, atau dari segi iltiqa'us sakinain. Yang terpenting satu huruf itu merupakan satu harokat. Beda lagi kalau misalkan nanti ada tasydid ya. Ini maksudnya jadi tidak ada huruf yang tidak ada harokatnya. Satu huruf itu tashtamilu dhabtu kulli muharrak, mencakup setiap huruf yang berharokat. Nah, maksudnya seperti itu. Ini penjelasan terkait dengan harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Ada yang ditanyakan?
Insya Allah nggak sebegitu sulit ya. Masih bingung tadi, Kak. Satu huruf mencakup seluruh harokat. Itu Bukan maksud seluruh, bukan seluruh. Satu huruf satu harokat. Jadi setiap huruf itu pasti ada harokatnya. Nah itu bahasa singkatnya. Baik hurufnya itu berirob rofa, baik hurufnya itu berirob nasab, yang jelas satu huruf itu pasti ada harokatnya masing-masing. Begitu loh. Kecuali nanti disebutkan, kecuali kalau misalkan hurufnya itu huruf fawatihus suwar, nanti itu ada yang mengatakan bahwa huruf tersebut ada harokat, ada yang mengatakan bahwa tidak ada harokat. Seperti itu maksudnya. Bisa difahami? Kak izin. Kak Juwai dulu. Oh silakan. Aku dulu Tanhar. Kita mau bertanya yang ini. Peletakan harokat doma kan ada yang wakila fihi hakada, yang tadi di tengah-tengah. Maksudnya berarti itu kalau yang di tengah itu berarti kayak bentuk waw aja, huruf misalnya dal pas huruf waw gitu. Jadi penempatannya begini, misalkan kolu gitu ya. Kolu. Lam, abis itu ada domahnya, tapi domahnya seperti wawu besar di tengah-tengah hurufnya, tidak di atas dan tidak di bawah ataupun di depan huruf, tapi di tengah-tengah huruf. Begitu. Nah, coba di Irsyadut Thalibin, ini kan penjelasan dari kitab As-Sabil ya. Kitab As-Sabil seperti ini. Coba habis ini kita cross check ke Irsyadut Thalibin, ada sedikit perubahan terkait dengan redaksi katanya. Ada yang di sini lebih jelas kalau misalkan ini qaul yang apa seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa mengkombin antara keduanya. Halaman 9. Juwai sama Tias tuh satu tempat ya? Iya, Kak. Coba silakan yang As-Sabil Irsyadut Thalibin. Nah, ini Irsyadut Thalibin. Ini kalau misalkan ada yang penjelasan yang yang sama, Kak Iha nggak ulas kembali. Di sini disebutkan al-faslul awal fi alamati kullin minal harakati wat tanwin. Fasal ini menjelaskan terkait dengan tanda-tanda yang berkaitan dengan harokat dan tanwin. Al-harakatu salah satu anwa'in fathatun wa kasratun wa dhammatun. Sama seperti tadi ya, harokat ada 3, fathah kasrah dhammah. Fal fathatu alifun saghiratun mabtuhatun mumtadatun minal yamini ilal yasari hakadha. Nah, ini pemakalah sepertinya tadi mengikuti tanda baca yang terdapat di Irsyadut Thalibin. Benar, Sri Khifah? Iya, Kak. Iya, kelihatan ya. Soalnya kalau di Irsyadut Thalibin hanya garis saja, kayak garis strip. Padahal garis strip itu sebagai pembatas huruf saja. Sebenarnya di atas garis strip itulah ada harokat fathahnya. Jadi teman-teman tambahkan ya. Jadi di atas garis strip itu ada harokat fathah seperti yang di kitab As-Sabil tadi. Ya. Kemudian waktu lifafi maudhi'iha. Dan ini juga ada perbedaan pendapat terkait penempatannya. Faqila fauqal harfil muharrak wa alaihil amal. Ada yang mengatakan di atas huruf yang berharokat alaihil amal. Jadi kalau misalkan teman-teman dalam menerjemah kitab, kemudian khususnya kitab As-Sabil dan Irsyadut Thalibin, ada ungkapan alaihil amal. Itu diartikan ini yang kita pakai atau ini yang diterapkan. Seperti itu ya. Takutnya ini yang dikerjakan. Biasanya teman-teman kan menerjemah itu sesuai dengan teks gitu loh. Alaihi di atas, hi di dalam, amal dikerjakan. Di atasnya dikerjakan. Apa ini ya maksudnya gitu. Nah, kalau ada perkataan serupa, alaihil amal, tulisan serupa terkait dengan alaihil amal, berarti inilah yang kita pakai atau inilah yang kita terapkan sekarang gitu loh. Nah, ini pendapat pertama, fauqal harfil muharrak wa alaihil amal, di atas huruf yang berharokat. Ya, di atas huruf yang berharokat sama seperti yang tadi. Wakilah amamahu wa huwa dhaif. Nah, ini juga disebutkan di sini. Nah, ini lebih ada qaul di sini disebut qaul dhaifnya. Bahwa yang di depan ataupun di samping itu disebut dengan qaulun dhaif atau pendapat yang lemah yang sudah tidak dipakai lagi gitu loh. Nah, pendapat yang kita pakai itu pendapat yang di atas huruf. Walida, nah oleh karenanya lam yadhkurahu sahibud dail. Nah, tadi pemakalah sering menyebutkan kitab dail gitu ya. Sepertinya disebut
Sahibul Dhail, kitab Dhail, kitab Dhail. Kayak tadi mau greget cuma gimana kok disebutnya kitab Dhail gitu. Dhail itu singkatan dari kitab. Dari kitab Dalilul Hayron. Ya. Bukan jadi pas waktu menyebutkan teman-teman oleh karenanya tidak disebutkan dalam kitab Dhail. Nah, kalau kayak gitu kan nggak ada. Teman-teman coba cari kitab Dhail itu nggak ada gitu loh, kitab Dhail. Dhail itu singkatan dari kitab Dalilul Hayron. Ya, jadi kitab Dalilul Hayron kayaknya juga ada kitabnya, kitab Dalilul Hayron. Jadi oleh karenanya tidak disebutkan, kalau yang doif-doif itu nggak disebutkan, hanya yang dipakai saja yang disebutkan. Wa inna ma kanat mabtuhatan taltabisu bil alif. Ini juga tadi sudah disebutkan ya, bahwa kenapa sih harus dibentangkan alif harokat fathah itu? Karena untuk membedakan dengan alif. Kalau misalkan sama-sama diberdirikan maka tidak ada perbedaan. Wa saghiratun litudhira maziyatul asli 'alal far'i. Dan ini juga untuk menampakkan kenapa harus kecil, karena untuk menampakkan keasalan atau kemurnian dari harokat fathah itu sendiri. Wa ila dzalika sahibu matnid Dhail biqaulihi, oleh karenanya pengarang dari kitab Matan Dalilul Hayron gitu loh, menyebutkan bahwa jadi kitab Dalilul Hayron itu ada bait-baitnya begitu. Fa fathatun a'lahu wa hiya alifun mabtuhatun sughra. Fathah itu terambil dari alif yang dibentangkan dengan kecil gitulah, atau yang dimiringkan dan berbentuk alif kecil. Ini sama kan ya sama yang tadi, nggak ada perbedaan. Kemudian yang kedua, wadhammatu wawun saghiratun, wawu kecil. Waqtulifa fi mawdi'iha, dan ada perbedaan terkait dengan penempatannya. Faqila tawadda'u fawqal harfil muharrak. Ada yang mengatakan bahwa diletakkan di atas huruf yang berharokat. Wa alaihil amal, dan inilah yang kita pakai atau ini yang kita terapkan sekarang. Waqila amamah, waqila fi. Ada yang mengatakan di depannya. Ada yang mengatakan di dalamnya, maksudnya di dalam tuh di antara huruf satu sama huruf lainnya, di tengah-tengahnya itu loh. Lah, wahwa dhaif. Di sini disebutkan kaulnya, wahwa dhaif. Maka di sini pendapat yang lemah dan tidak dipakai. Walam yadhkurahu, apa ini ketutupan? Walidha lam yadhkurahu sahibul Dhail. Oleh karenanya tidak disebutkan antara yang amamahu dan waqila fi, itu yang di antaranya itu. Di dalamnya antara huruf satu dan huruf yang lainnya tidak disebutkan di pengarang kitab Dalilul Hayron. Kemudian ada juga yang mengatakan hal tabqa ra'sul wawi am tuhdif. Apakah ditetapkan ra'sul waw, kepala wawunya, atau dibuang? Nah, madhabul masyariqah ala baqaiha hakala. Nah, ini sama dengan yang tadi bahwa madhab masyarik itu ditetapkan wawunya alaihil amal. Ini yang kita pakai. Wa madhabul magharibah hadfuha fatusiru kadalin mu'awwijah hakada. Nah, untuk madhab magharibah dibuang, dijadikan seperti huruf dal. Jadi kalau buletannya dibuang, itu seperti huruf dal. Seperti itu. Ini juga sama. Wal kasratu, bawahnya. Wal kasratu ya'un ma'kusah ay mardudah ila khulf hakada. Seperti itu ya. Terbalik seperti itu. Wa tuwadda'u tahtal harfil muharrak. Diletakkan di bawah huruf yang berharokat. Ba'da hadfi ra'siha wa nuqtatiha fatusiru jarratin hakada. Jadi ketika teman-teman menjelaskan terkait dengan proses kronologi harokat kasroh, jangan titik di ya yang dibalik saja, karena masih ada lanjutannya. Ya yang terbalik atau ya yang dibalik kemudian dihapus dibuang kepala ya-nya, kemudian dibuang juga titiknya, maka hanya yang tersisa hanya garisnya saja, seperti itu. Nah, ini juga disebutkan wahadhil harakatu tsalasi tushmilu harakatu kullu harfin muharrak sawa'un akanat harakatuhu harakatun i'rab, sama seperti yang tadi bahwa harokat itu ada 3, itu mencakup dari setiap huruf. Artinya setiap huruf itu satu harokat, bisa baik berbeda dari segi i'rab atau bina dan sebagainya. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan harokat fathah kasroh dhamma. Kak, masih bingung yang kasroh, Kak. Masih bingungnya kasroh ya? Ya ditarik ke belakang terus itu gimana? Ini bentar. Kak Ihan nggak bisa coret-coret ya? Bisa nggak coret-coret ini? Kalau coret-coret berarti harus share screen ya Kak Ihan ya? Bisa Kak, request remote control Kak. Oh enggak, remote control. Maksudnya pakai mouse.
Apa gimana, Nuha? Bentar. Tahu apa? Coba. Kalau susah, Kak Iha gambarkan sajalah dari sini. Kalau susah loh ya. Sebenarnya nggak bingung loh ya, kan sudah dibalik. Beda lagi kalau belum dibalik loh. Bentar. Kelihatan nggak kalau ini bentuk ya yang belum dibalik? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Ini materi kok materi apa namanya? Kok jadi kayak jadi susah sendiri gambarnya ya, Masya Allah. Nah, kalau contoh yang kedua ini, kelihatan nggak Masya Allah? Ini dibalik. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Nah, kan dibalik kalau nggak yang seperti yang, kalau di buku seperti yang di atas begini kan. Kalau misalkan dibaliknya sesuai dengan ya, berarti seperti ini. Iya, Kak. Kan, yang bagian roksunya atau bagian kepalanya tuh dibuang. Dibuang. Ya, titiknya dibuang, jadi cuma tinggal shred kayak garis memanjang gitu saja loh. Sudah paham? Paham, Kak. Kak, izin Harus pakai sketsa ini ya. Baru kalau nanti terkait ternyata. kan ya, Kak? Gimana? Baru nanti dimiringkan yang tadi. Iya, benar. Seret lurus itu dimiringkan. Benar. Apa? Baik harokat fathah maupun harokat kasroh, ya. Di situ dijelaskannya kan cuma dibentangkan saja, berarti kan dibentangkan kan lurus, hanya lurus ya. Tapi ketika penempatannya tetap dimiringkan. Jadi kalau misalkan teman-teman menjelaskan kronologi fathah dari alif kecil, kemudian dibentangkan dari kanan ke kiri, kemudian dimiringkan, agak dimiringkan. Kemudian yang harokat kasroh dari ya yang terbalik, dibuang kepala yaknya, dibuang titiknya, kemudian dimiringkan. Kalau wawu, harokat dhamma itu dari wawu kecil. Kalau wawu seperti biasa saja. Dimiringkan juga kan kalau wawu sedikit tapi. Itu ya, bisa difahami? Nah, Kak. Bisa, Kak, insya Allah. Terima kasih banyak, Kak. Kak Iha, Ya, gimana Tias? kalau yang penempatan yang tadi di tengah yang wawu besar itu, wawu besar, domah yang besar Ya, itu, wawu dhamma yang di tengah ya? ya. Kenapa? Itu bentuknya seperti apa, bisa tolong dicontohkan, Kak? Masya Allah, baiklah. Ini kayaknya nggak bisa itu ya, apa sih namanya coret-coret di itu loh, di black apa sih? Kayaknya bisa. Bisa ya? Apa? Share screen ya berarti Kalau ya? di share terus Whiteboard. Ini kayak kok jadi kayak apa namanya gaptek sekali ini ya. Whiteboard terus bisa langsung tulis nggak? Oh bisa Arab. Bisa kayaknya. Oh. Coba ya, ini coba. Kan nggak ada salahnya buat mencoba. Oh bisa. Kenapa nggak kayak gini ya dari tadi ya? Tuh, Masya Allah. Bisa sih, tapi laptop Kaiha langsung gelap. Allahu Rabbi. Sepertinya, bentar, Kaiha harus tutup share screen. Ini laptop Kaiha langsung gelap loh. Nggak kelihatan mukanya teman-teman. Oh iya. Apa layarnya memang sudah itu sih, sudah kayak belepotan. Bentar, ditutup dulu lah. Bisa memberhentikan stop share dari sampean, Tias? Udah berhenti, Kak. Udah nggak ada share. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada ya, tapi kok masih gelap, Masya Allah. Harus beli lagi ini. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Bentar. Tadi yang dimaksudkan Tias itu, kayak pindah ke HP aja dulu ya. Ya, Kak. Baik, Kak.
Belum keluar ya Kak Yahya? Belum Kak, masih ada. Belum ya? Ya Allah. Padahal Kak Yahya udah nggak bisa lihat apa-apa. Nggak apa-apa, sembari gini aja meskipun Kak Yahya nggak bisa kelihatan muka teman-teman. Yang jelas kalau yang tadi apa namanya yang disampaikan Tias, itu hurufnya tetap besar ya. Huruf dari misalkan huruf ta yang di dhamma tu misalkan ya. Jadi huruf ta-nya tetap besar. Kemudian wawunya yang ditaruh di tengah-tengah juga wawu bukan wawu, mohon maaf. Harokat dhammahnya. Harokat dhammahnya juga besar di tengah-tengah. Kemudian tapi lebih kecil daripada harokat wawu bukan huruf wawu loh ya. Jadi nanti tetap ada bedanya, meskipun ditaruh di tengah-tengah tetap besar, tapi lebih ada bedanya, lebih kecil sedikit daripada huruf wawu. Misalkan lafadz tu, berarti huruf ta, penulisannya ya huruf ta, kemudian jadi satu-satu. Kemudian ada harokat dhamma yang berada di antara ta dengan wawu, kemudian ada wawu besar. Seperti itu ketika cara menuliskan huruf tu, ketika mengikuti qaul yang dhaif yang harokat dhamma ditaruh di tengah-tengah antara huruf pertama dan huruf kedua. Bisa difahami? Berarti Kak, apakah itu nyambung Kak? Misalnya Nggak sambung. Nggak nyambung Kak? Nggak sambung, pisah-pisah. Jadi per harokat per huruf. Ta, kemudian fathah dhammah, kemudian wawu. Seperti itu. Kalau kayak gitu berarti berpengaruh sama Rosem Usmani, tulisan Rosem Usmaninya ya? Iya, memang berpengaruh. Makanya kenapa ketika pembahasan Rosem Usmani itu memang kan pembahasan Rosem Usmani lebih didahulukan daripada pembahasan ilmu syakl dhabat. Kalau lebih dulu datangnya ilmu Rosem Usmani daripada ilmu syakl dhabat. Nah, ketika pas pada waktu menuliskan kalimat tersebut, namanya kan itu juga pendapat kan, pendapat. Ada yang menyepakati, ada yang enggak. Nah, yang enggak menyepakati sama sekali enggak mengikuti qaul tersebut. Jadi Rosem Usmani yang kita tuliskan atau yang sudah dibukukan itu yang mengikuti amalu fihi atau yang berkaitan dengan yang sudah diterapkan baru ditulis. Tapi kalau yang misalkan dhaif atau apa tidak ditulis. Termasuk nanti yang pembahasan tanda baca tasydid. Ada yang menuliskannya tidak dengan tasydid, tapi dengan tanda seperti huruf 7 dan huruf 8 yang dibalik. Seperti itu dulu tanda bacanya. Gitu. Jadi yang kalau untuk memudahkannya, qaul-qaul yang dhaif atau qaul yang tidak dipakai, tidak usah dipakai. Cukup kita mengetahui prosesnya saja, gitu. Ini Kak Iha nggak enak sekali yang ngelihat burem banget ini. Ada lagi? Kak izin bertanya. Ya, silakan. Itu tadi kan di buku ada perbedaan nih Kak, yang antara asabil sama yang irsyadut thalibin. Kalau yang di asabil cuman akanat harakatuhu harakatu i'rab au bina'in au naklin am tuftas min tilqa'i sakinan gitu kan ya Kak. Ya. Nah, kalau di sini tuh kalau yang di irsyad itu ada au bina'in au baninya, itu bedanya itu apa ya Kak? Terus maksud harokat nakal atau harokat tukhlasu min tilqa itu harokat yang datang. Maksudnya seperti ini, kalau misalkan huruf, ini masuk ke pembahasan ilmu qiraat ya, karena itu menyangkut. Kalau misalkan ada huruf yang dinakel atau huruf yang dipindahkan harokatnya itu kan jadi berbeda. Harokatnya jadi pindah gitu loh, maksudnya yang dinakel itu. Dan itu masuk ke pembahasan ilmu qiraat. Jadi sangat terkaitan kalau ilmu syakl wa dhabat itu. Makanya kenapa ada pembahasan imalah di sini. Ada pembahasan ismam juga. Kemudian ada pembahasan nakal tapi nggak dimasukkan di sini karena memang keterkaitan antara ilmu syakl wa dhabat cukup banyak gitu. Termasuk nakal jadinya pembubuhan tanda baca ketika hurufnya dinakal itu kan jadi berubah ke huruf setelahnya gitu loh maksudnya. Ada perubahan dari nakal. Terus apalagi tadi Juwai? Yang bina au bani ya. Kalau bani itu apa? Kalau bina tadi kan yang kayak bina mas. Kalau yang bani itu apa ya? Bentar, Kak Iha lihat dulu. Yang di asabil ya? Yang di irsyad ya? Iya Kak.
Kalau bina kan seperti yang tadi yang Kak Iha jelaskan ya, kalau bina. Kalau bunia itu kayak akar katanya begitu loh. Sebentar. Jadi kalau belajar seperti ini tuh harus sandingan kamus ya, biar sewaktu-waktu bisa dibuka. Iya, struktur kalimatnya dari sama sebenarnya. Bina kan juga berasal dari struktur kalimat. Binyatun itu binyatun ya. Ambinaun, ambinyatun, amnaklun sama sebenarnya. Bina itu juga perubahan kayak dari struktur kalimatnya. Kemudian bunyatun itu juga susunan dari kalimatnya. Nakal itu tadi au takhlus min iltiqa sakinain. Takhlus itu kosong dari iltiqa sakinain. Kalau misalkan ada iltiqa sakinain kan juga ada perbedaan pendapat terkait dengan ini ada sukunnya atau enggak nih. Ini ada harakatnya atau enggak. Biasanya iltiqa sakinain seperti itu karena ada dua huruf yang mati yang sambung. Gitu. Gitu ya. Coba yang harokat apa setelahnya? Yang harokat sukun. Masih ada waktu kan ya? Sukun. Coba Tias. Nggak apa-apa Tias share screen dari situ. Kak Iha baca kitabnya langsung ya. Kak Iha nggak ngelihat soalnya. Baik, Kak. Nggak kelihatan di situ. Sukun apa syidah? Sukun dulu berarti sukun. Sudah Tias? Kalau sudah bilang ya Tias. Sudah. Iya Kak, sudah. Banget kuliahnya. Udah. Al-mabhasus tsani fi sukuni. Pembahasan yang kedua kalau tadi harokat sekarang sukun. Ikhtalafa ulama uddabti. Ulama uddabat itu ada perbedaan pendapat ya. Hal yaftaqiru sakinu ila alamatin tadullu ala sukunihi amla. Apakah kita itu masih membutuhkan tanda sukun ketika ada huruf yang mati? Nah, ini perbedaannya. Jadi itu ada yang berpendapat seperti ini. Ketika huruf mati, berarti kan huruf itu sudah tidak bisa terbaca. Oleh karenanya tidak membutuhkan adanya tanda baca sukun. Karena memang huruf itu sudah tidak bisa dibaca. Ataupun misal tidak dikasih tanda sukun, juga kita membacanya juga ya sudah bisa seperti itu. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa meskipun huruf tersebut mati, meskipun huruf tersebut itu sudah sukun, maka harus kita kasih tanda sukun untuk membedakan bahwa huruf yang pertama itu berharokat dan huruf yang ketiga, misalkan yang keduanya itu sukun, yakni berharokat. Seperti itu ya penjelasan atau apa namanya terjemah dari hal yaftaqiru sakinu ila alamatin tadullu ala sukunihi amla. Fadhahaba ba'du nuqatil iraqi ila adam ihtiyaji sakini ila alamatin tadullu ala sukunihi. Ulama nuqat Irak berpendapat bahwa tidak dibutuhkannya tanda sukun terhadap huruf yang huruf yang sudah mati atau huruf yang sudah tidak bisa terbaca itu tidak butuh tanda baca sukun. Itu ulama ahli nuqat Irak. Wa dhahaba ghairuhum ila ihtiyajihi ila alamati dhabtihi. Adapun ulama selain dari ulama nuqat Irak dan ulama yang kita pakai sekarang juga, yang kita pakai ilahtiyajihi ila alamati dhabtihi, membutuhkan tanda baca sukun, masih ada tanda bacanya. Waktu lifal qailun bidzalika fi alamatihi wa maudhi'ihi, dan yang dipertentangkan kembali itu terkait dengan tanda sukunnya itu dengan apa. Kemudian peletakan penempatan tanda baca sukunnya itu di mana? Itu yang ditentangkan ya. Nah, fadhahaba Abu Dawud fi ikhtiyarihi ila annahu daratan ay hilqatan saghiratan tuwadda'u fawqa al-harfi sakin munfasilatan anhu hakadha wa huwa madhhabu aktsaru nuqatil Madinah. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa sukun itu berasal dari bulatan kecil ya. Bulatan kecil yang diletakkan di atas huruf yang berharokat dan terpisah dengan hurufnya. Seperti yang ada dalam contoh. Alam nasroh laka sadrok. Yang mimnya, shinnya, haknya, dalnya itu. Kita fokuskan ke contoh sukunnya ya.
Jadi ini menurut Abu Dawud itu seperti bulatan kecil. Wa huwa madhabu aktsaru nuqatil Madinah. Dan ini dipakai, dan ini juga madhab dari sebagian ulama-ulama, bukan sebagian, tapi kebanyakan ulama-ulama nuqat ahlu Madinah seperti ini pendapatnya. Wa alaihil amal. Dan inilah yang kita pakai. Ya, ngeliput. Wa alaihil amal wa ba'dul masyariqah. Dan inilah yang dipakai bagi ulama maghribah dan ulama masyariqah. Nah, ini terkait dengan pendapat Abu Dawud. Kemudian, waktu lifafi asli ma'khuduhu ala hadzal madhab. Kalau Abu Dawud kan hanya menjelaskan terkait dengan sukun itu bulatan kecil, gitu saja ya. Tidak menjelaskan bahwa sukun itu terambil dari apa, tidak dijelaskan. Nah, ini dijelaskan dalam paragraf setelahnya. Faqila akhadha min daratin saghiratin wa hiya as-safru 'inda ulama'il hisabi idzil aslu fi wad'ihi bainal adadaini ad-dalalati ala khuluwi manzilatihi minal adadi. Fakadzalika alamatu sukuni 'alal harfi ad-dalalati ala khuluwihi minal harakati. Nah, ini juga berpendapat bahwa sukun itu terambil dari daratin saghirah, bulat kecil. Wahya as-safru, seperti apa itu? Sufrun itu nol, atau seperti bulatannya seperti nol lah. Inda ulama il-hisab, dan ini menurut ulama hisab, idil aslu fi wad'ihi bainal adadaini ad-dalalati ala khuluwi manzilatihi minal adadi. Maksudnya kenapa kok disebut dengan as-sifru? As-sifru itu kan nol ya, bahasa Arabnya nol, sebelum satu itu kan sifr, nol. Kenapa? Karena kalau bentuknya nol atau bulatan seperti itu menunjukkan bahwa itu sudah tidak ada bilangan. Artinya huruf tersebut itu sudah tidak dibaca. Seperti itu maksudnya. Fakadzalika alamatu sukuni 'alal harfi ad-dalalati 'ala khuluwihi minal harakat. Oleh karenanya tanda sukun itu merupakan tanda sepi atau sunyi dari harokat. Intinya ketika ada tanda sukun menunjukkan bahwa huruf tersebut itu sudah sepi atau sudah tidak terbaca lagi. Nah, seperti itu. Wa dhahabal Khalil bin Ahmad al-Farahidi, ini Khalil bin Ahmad wa ashabihi ila anna alamatahu ra'su jimin aw ha'in aw kha'in tuwadda'u fawqa al-harfil musakkan munfasilah anhu hakada. Alam nashrah laka sadrak wa 'alaihi al-amal 'indana. Ini. Dan Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi menyebutkan bahwa sesungguhnya tanda atau asal muasal dari sukun itu adalah berasal dari ra'su jim, kepala jim. Ini kepalanya saja loh ya. Kalau bengkok ke bawahnya itu tidak termasuk loh ya, hanya kepalanya saja, kepala jim, au ha'in atau kepala ha, au kha'in atau kepala kha. Tuwadda'u fawqal harfil musakkan, yang diletakkan di atas huruf yang mati. Munfasilah, yang terpisah, hakada, seperti alam nashrah laka sadrak. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di situ, yang mim mati, shin yang mati, hak mati, dal mati, itu sukunnya itu seperti kepala jim, hak dan kha, yang berarti sukunnya itu tidak tertutup rapat, masih ada lubang atau masih ada celah antara garis yang atas sama garis yang bawahnya itu masih ada celah. Nah, itulah yang kita pakai sekarang. Coba teman-teman lihat di mushafnya masing-masing, kita memakai sukunnya sudah begitu. Dari kepala kha, jim dan ha gitu. Tinggal nanti ada perbedaan. Misalkan kita mengambil dari kepala kha itu dari lafaz apa sih? Atau kita mengambil dari kepala ha itu dari apa? Kita mengambil dari kepala jim itu dari lafaz apa? Perbedaannya tinggal seperti itu. Tapi yang kita pakai sekarang itu sudah memakai sukun yang terambil dari kepala antara jim, ha, dan kha. Kayak pernah menemukan sukun, mungkin teman-teman juga masih ada Quran-Quran yang lama atau Quran-Quran yang riwayat Warsh. Riwayat Warsh ada, kemudian yang Quran-Quran lama itu memakai sukunnya bulatan full. Masih pernah melihat teman-teman? Bulatan yang bukan kepala kha tapi masih bulat-bulat seperti sukun, seperti sifr, seperti apa namanya? Bulat nol. Seperti itu, nggak ada lubangnya sama sekali atau nggak ada celah. Itu masih ada yang seperti itu. Nah, itulah yang tadi disebutkan bahwa seperti sifrun, gitu ya. Nah, kemudian waktu lifafi asli ma'khudhihi ala hadzal madhab faqila ra'su jim. Di sini ada perbedaan terkait dengan terambilnya harokat sukun itu dari madhab ini berdasarkan ra'su jim, kepala jim. Akhadtu
Akhadat min lafdi jazmun. Nah, jim itu ternyata terambil dari lafat jazmun. Nah, maksudnya kenapa kok diambil dari lafat jazmun? Wala'alla dzalika wallahu a'lam annal jazma ma'nahu al-qat'u. Allah yang lebih mengetahui maksud dari keseluruhan. Yang jelas jazm itu diartikan seperti al-qat'u. Artinya memutus. Ya. Al-qat'u memutus atau memotong bisa saja. Wafis sukuni, nah yang dimaksudkan memotong seperti apa? Wafis sukuni qat'ul harakati an ittisaliha bil harfin. Yang dimaksud sukun itu adalah memutus bacaan dari huruf yang berharokat. Maksudnya seperti itu. Jadi antara huruf yang berharokat dengan huruf yang berharokat lain, kemudian tengah-tengahnya ada harokat sukun, itu berarti memutus antara huruf yang pertama dan huruf yang ketiga. Itu loh yang dimaksud dengan sukun yang diartikan jazmun bimakna al-qat'u. Gitu ya. Bisa difahami ya? Wakila ra'su ha'in. Ada yang mengatakan bahwa kepalanya tadi sukun itu terambil dari kepala ha, bukan kepala jim. Nah, ha itu terambil dari lafaz istaroha. Haknya terambil dari istaroha yang bimakna istirahat. Maksudnya kenapa kok bisa diartikan seperti istirahat? Idh fin nutki bisukuni rohatun an thaqlin nutki bil harakati. Huruf yang diberi tanda baca sukun. Kayaknya dari tadi dah. Suaranya Kak Iha bisa jelas? Dari Jelas, Kak. Oke. Idfin nutki bisukuni rohatun an siklin nutki bil harakati. Huruf yang diberi tanda baca sukun itu seakan-akan menjadi huruf yang jeda atau istirahat. Jeda berarti kan tidak bersuara secara apa? Fiqlun, berat, maksudnya istirahat dari huruf yang berharokat. Seperti itu maksudnya. Idfin nutki bisukuni rohatun an fiqlin nutki bil harakati. Nah, ada yang mengatakan juga wakila ra'su kha'in. Ada yang mengatakan dari kepala kho, min khofifin, dari lafat khofifun. Yang berarti ringan kan? Khofif itu artinya ringan. Kenapa disebut dengan ringan? Ketika ada sukun kok disebut dengan ringan? Karena idisakinu akhafu minal mutaharriki. Karena huruf yang diberi tanda baca sukun itu pengucapannya lebih ringan daripada huruf yang bertanda baca harokat atau huruf yang berharokat fathah, dhammah atau kasroh. Seperti itu. Jadi tergantung nanti teman-teman mengikuti madhab mana atau mengikuti argumentasi yang mana terserah. Yang terpenting teman-teman mempunyai dalilnya masing-masing. Misalkan Juwai ditanya sama temennya yang bukan dari II, kita tahu nggak asal muasal dari sukun itu? Oh tahu, sukun itu terambil dari kepala kho. Maksudnya apa itu? Oh, kepala kho-nya itu singkatan dari khofifun yang berarti ringan. Maksudnya ringan berarti huruf yang diberi tanda baca sukun itu pengucapannya lebih ringan daripada huruf yang berharokat. Nggak apa-apa. Misalkan memilih salah satu nggak apa-apa. Yang jelas sesuai dengan dalilnya masing-masing atau sesuai dengan alasannya masing-masing. Kemudian teman-teman pernah mendengar nggak? Kalau misalkan sepertinya ada di bukunya Pak Fatoni, ya ada di buku beliau Maisurah, bahwa sukun itu terambil dari lafaz jazmun. Pernah mendengar? Yang jazmun tapi tidak diambil dari kepala khoknya, tapi diambil dari bulatan huruf mimnya. Jadi inilah yang menjadi dasar ketika sukun berbentuk bulat resmi atau bulat tanpa celah apapun, tidak dari kepala khok, itu terambil dari lafaz jazmun tapi dari bulatan mimnya, bukan dari kepala jimnya. Nah, itu diambil dari kitab At-Tajwid Al-Musawwar, bahwa sukun yang bulat murni tidak ada celah itu terambil dari lafaz jazmun, mimnya, bulatan mimnya ada di Tajwid Musawwar. Kalau misalkan sukun yang terambil dari kepala jim itu berasal dari lafaz jazmun juga, tapi al-jazmu bimakna al-qat'u, qat'ul harakati minas sukun, atau memutus harokat atau memutus bunyi dari huruf yang berharokat ke huruf yang mati atau huruf yang sukun. Itu kalau bimakna bisukun, bimakna
al-qat'u. Kemudian yang kedua, ketika terambil dari ra'sul ha bimakna istaroha, yakni istirahat, artinya ada jeda antara huruf yang berharokat dengan huruf yang tidak berharokat atau huruf yang mati, itu ada jeda. Atau bisa mengambil dari misalkan yang tadi khafif. Nah, itu teman-teman sudah bisa berargumen dan bisa misalkan bikin makalah atau bikin penelitian terkait dengan sukun, bisa itu menjelaskan dari kitab Arabnya. Dilansir dari kitab Irsyadut Thalibin dan kitab As-Sabil di halaman ini. Seperti itu. Kata-katanya seperti ini. Biar teman-teman terbiasa untuk mengambil referensi dari kitab Arab. Seperti itu ya. Nah, kemudian nah, itu insya Allah kesimpulan dari harokat dan dari sukun. Ada yang ditanyakan? Insya Allah yang sidahnya kita minggu depan saja sebelum perkuliahan presentasi. Soalnya udah mau jam 1. Silakan, ada yang mau dipertanyakan terkait dengan harokat, fathah, kasroh, dhamma, kemudian sukun. Yang sukun, Kak. Iya, silakan. Itu agak kurang paham yang tadi. Dari kan itu kan kalau misalkan kalau yang ya fathah itu kan cuma satu huruf ya. Kalau yang sukun itu kok banyak banget gitu loh Kak, dari ini itu Kak. Ya, jadi begini, untuk semuanya dalil terkait dengan asal muasal atau apa itu namanya? Asal mula dari sukun tersebut tergantung nanti teman-teman memilih saja antara mau diambil dari kepala jim dengan beberapa alasan tadi, kepala ha juga dengan beberapa alasan. Yang jelas di situ karena memang bentuknya itu tidak, bentuknya antara yang jim ha ho kan sama tuh ya, yang berbeda kan hanya titiknya saja kan. Oleh karenanya sedangkan yang kita pakai dengan bentuk kepala seperti itu menyerupai bentuk ha, ho dan jim. Begitu loh. Nah, di kitab dijelaskan kalau kho itu mengikuti yang ini, kalau ha mengikuti yang ini, kalau jim juga mengikuti yang ini. Jadi karena memang bentuknya itu seperti 3 huruf tersebut, maka dijelaskan semuanya beserta dengan alasan-alasannya terkait dengan 3 proses asal muasal dari pembubuhan tanda sukun tersebut. Begitupun di kitab Irsyadut Thalibin juga disebutkan sama seperti yang tadi. Coba yang sukun halaman berapa ini? Nah, coba di kitab Irsyadut Thalibin. Yang di kitab Irsyadut Thalibin, ini disebutkan contohnya juga. Coba Juwai deh baca Juwai. Biar Kak Iha nggak baca, silakan Juwai. Halaman berapa ini kitab Irsyadut Thalibin yang bab Al-Faslu Tsalits fi hukmi kullun minal harfi sakin yang di situ. Halaman 15. Ya, silakan. الفصل الثالث في حكم كل من الحرف الساكن والحرف الواقع بعده. اختلف علماء الضبط في الحرف الساكن هل يحتاج إلى علامة تدل على سكونه أم لا؟ ذهب نقاط العراق إلى عدم احتياجه إلى علامة تدل على سكونه، وذهب غيرهم إلى احتياجه إليها، والقائلون بذلك اختلفوا في كيفيتها وموضوعها. أما كيفيتها فذهب الخليل بن أحمد وأصحابه إلى أن علامة السكون رأس جيم مأخوذة من كلمة جزم، والجزم معناه القطع، إذ في السكون قطع الحرف عن الحركة، أو رأس حاء مأخوذة من لفظ استرحى، إذ إن في النقط بالسكون راحة عن النقط بالحركة، أو رأس خاء مأخوذة من لفظ خفيف، إذ إن الساكن أحق في النقط من المتحرك وعليه العمل، وهكذا لم نشرح. Nah, itu yang seperti alam nasroh yang ada dalam kurung, itu terambil dari kepala jim, ha atau kho ya. Contohnya, sukunnya tidak tertutup rapat atau masih ada celahnya. Kemudian. وذهب أبو داود إلى أنه دارة صغيرة أخذت من علامة الصفر عند علماء الحساب، إذ وضع الصفر علامة على خلو الخانة من العدد، والسكون علامة على خلو الحرف من الحركة، وهذا مذهب أكثر نقاط المدينة، وعليه عمل المغاربة وبعض المشارقة،
Wa hakadha alam nashrah wa ila Nah, kalau dzalik. yang contoh di alam nasyurah yang bawah itu sukunnya sukun bulat. Sukun bulat itu sukun yang tidak ada celah di dalamnya, yang bukan seperti kepala kho, kepala jim atau kepala ha. Tapi ini terambil dari sifrun bulatan juga bisa, atau terambil dari lafadz jazmun yang berasal dari mimnya itu juga bisa. Nah, ini kan dipakai di ba'dul masyariqah. Di sini juga Quran Waris, kalau misalkan teman-teman ada Maisuro, coba dibuka. Di situ sukunnya sukun bulat murni. Kalau selain dari Quran Waris, di situ sukunnya sukun kepala kho, jim atau ha. Udah, cukup. Berarti sama ya, antara penjelasan terkait dengan penjelasan kitab As-Sabil dan Irsyadut Thalibin sama. Tergantung nanti teman-teman lebih bisa memahamkan dari kitab yang kitab yang As-Sabil atau kitab yang Irsyadut Thalibin. Ada yang ditanyakan? Kak mau bertanya satu lagi. Ya, silakan. Itu kan tadi yang kalau yang di As-Sabil ada kata-kata sama-sama munfasilah, yang di bawah juga yang Khalil bin Ahmad juga munfasilah. Terus kalau yang di As-Sabil itu kayaknya kok alam nasyrah itu kayak nggak terlalu bulat gitu. Munfasilah itu apa artinya? Terpisah. Iya, maksudnya terpisah dari hurufnya. Oh. Terpisah dari huruf, misalkan yang diberi harokat sukun mim. Mim dan sukunnya itu tidak sambung. Itu loh maksudnya munfasilah itu. Oh. Gitu. Antara huruf dan harokat sukunnya itu tidak sambung. Antara tanda baca dan rosemnya itu tidak sambung. Artinya terpisah. Makasih. Ya, semakin unik ya pelajarannya ya. Semoga semakin apa ya? Semakin semangat buat buka-buka kitabnya lagi, biar dibaca-baca, biar nantinya ketika misalkan membutuhkan referensi terkait dengan tanda baca yang berbahasa Arab, teman-teman sudah bisa menguasai setidaknya 2 kitab, ada kitab As-Sabil dan kitab Irsyadut Thalibin yang teman-teman sudah pelajari. Begitu ya? Amin. Amin, Mungkin Kak. cukup dari Kak Iha. Insya Allah penjelasan tasydid insya Allah minggu depan, karena memang hari Kamis Kak Iha itu ada jadwal ngajar ya hari Kamis, jadi kemungkinan Kak Iha agak telat, tadi masuknya juga agak telat karena memang selesainya jam 11, jadi persiapan dulu. Terus nyalain laptopnya itu harus sudah lama sebenarnya gitu loh, soalnya kalau buru-buru nyalain tuh nggak langsung masuk Zoom-nya. Maklum, laptop sudah tua, kalau dibuat share screen langsung loading. Mohon maaf atas ketidaknyamanan teman-teman. Semoga dari awal pembahasan sampai akhir ada manfaatnya, bisa diambil manfaatnya lah buat teman-teman semua. Kurang lebihnya Kak Iha mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum. Oh sebentar, untuk yang minggu depan siapa? Minggu depan. Pemakalan minggu depan? Wah, nggak tahu ini yang pemakalan siapa berarti? Saya, Kak. Siapa? Saya, Kak. Wilda. Sama Iya, siapa Kak. Wilda? Sama Nufus dengan Syifa. Ada ya, bertiga ya. Minggu depan insya Allah kita bahas terkait apa ya? Mat dan sukun. Bukan. Bukan. Apa? Sukun kan sudah Mat dan Hamzah, Kak. Mat dan Hamzah, Kak. Saking semangatnya ini, mat dan hamzah. Kalau mat sih nggak seberapa banyak ya terkait dengan perbedaan pendapatnya. Kalau hamzah biasanya kalau hamzah di awal seperti apa, hamzah di tengah seperti apa, di akhir seperti apa, penempatannya bagaimana. Jadi nanti dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini semakin pertemuan, teman-teman presentasinya juga semakin bagus dan lebih bisa menguasai materinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iha. Terima kasih banyak Kak Iha. Ditutup dari host aja, soalnya Kak Iha nggak bisa